awali harinya dengan salat subuh, apalagi begini bisa berjamaah banyak seperti ini, maka dia secara otomatis mendapatkan nikmat doa baginda Rasul itu terlimpah kepada dia. Apa itu? Keberkahan. Dan tidak main-main, yang memintanya adalah baginda Rasul secara khusus. Itu cuma ini rahmati Allah, ini sering tidak kita sadari bahwa setiap subuh itu kita didoakan oleh baginda Rasul dengan kalimat yang sangat luar biasa. Kata beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mestinya ini menjadi semangat kita semua, bahwa setiap subuh kita mendapatkan doa beliau. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di waktu subuhnya. Lantas, mahiyal barakah jemaah dirahmati Allah. Apa itu keberkahan yang setiap paginya, setiap subuhnya oleh baginda Rasul didoakan untuk kita semua? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, al-barakah hiya ziyadatul khair fi kulli syai'. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, barakah itu jemaah dirahmati Allah adalah bertambahnya kebaikan dalam segala hal. Jadi kalau hidup kita itu barokah, mestinya setiap hari bertambah kebaikan kita. Kita ini sering memahami bahwa kalau kita sehat, hidup kita barokah. Gitu kan, Pak? Betul kan? Tidak selalu. Tidak selalu sehat itu barokah. Tidak selalu rizki yang lapang itu barokah. Tidak selalu anak pintar itu barokah. Karena ukuran keberkahan adalah bertambahnya kebaikan dalam segala hal. Maka sehat itu barokah ketika sehat kita menghasilkan kebaikan. Rizki itu barokah ketika rizki itu menghasilkan banyak kebaikan. Termasuk anak itu barokah ketika anak itu menghasilkan banyak kebaikan. Maka kita mengenal ada yang disebut dengan sihat, ada yang disebut dengan afiat. Para ustadz biasanya kalau mengawali atau mengawali pengantar ceramahnya selalu sering bilang, alhamdulillah dalam kondisi kita hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Apa bedanya sehat dan afiat? Padahal sebenarnya kalau kita mau agak lebih dalam memahami ini, sehat itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab disebut sihah. Kemudian afiat itu dalam terjemah bahasa Indonesianya adalah sehat. Jadi ketika orang bilang sehat wal afiat, itu berarti sehat dan sehat. Sehat dan sehat. Sebenarnya secara terjemahnya tidak ada perbedaan. Tetapi secara makna katanya dalam bahasa Arab jauh perbedaan keduanya. Sehat itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu bisa dialami oleh siapa saja. Kucing itu bisa sehat, manusia juga bisa sehat. Bahkan mohon maaf, anjing juga bisa sehat. Orang kafir juga bisa sehat. Tapi afiah bukan sekedar sehat. Afiah adalah sehat yang mengantarkan pada ketaatan. Itu namanya afiah. Maka di dalam doa-doa kita selalu meminta kepada Allah dengan kalimat Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar badanku disehatkan, agar pendengaranku disehatkan, agar penglihatanku disehatkan. Tetapi menariknya, doa ini tidak pakai kalimat asihah, atau tidak pakai ya Allah tolong sehatkan, pakai kalimat sehat, tidak. Tapi doa ini pakai kalimat afiat. Kenapa? Karena kita orang yang beriman tidak sekedar menginginkan sehat, tapi sehat yang mengantarkan pada ketaatan. Kita menginginkan badan kita sehat, plus juga bisa digunakan buat sholat. Kita menginginkan pendengaran ini sehat, plus juga bisa digunakan untuk
mencari ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan hikmah. Kita menginginkan penglihatan kita ini sehat, plus juga digunakan untuk melihat yang baik-baik yang menghasilkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan hanya sekedar sehat, tapi afiat. Bukan hanya sekedar sehat, tapi sehat kita barokah. Ketika kemudian baginda Rasul mendoakan kita dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha, itu menandakan bahwa siapa saja yang bisa sholat subuh, terutama sholat subuh secara berjamaah, maka dia mengawali hari itu dengan banyak keberkahan, maka insya Allah sepanjang hari itu akan banyak kebaikan yang dia bisa hasilkan. Maka mestinya ini menjadi semangat kita, bahwa setiap hari kita mendapatkan doa baginda Rasulullah SAW. Walau tidak pernah ketemu, walau tak pernah bertaklim dengan beliau, walau tidak pernah melihat wajah beliau, tapi setidaknya setiap hari kita mendapatkan doa baginda Rasulullah SAW ketika kita kemudian semangat untuk sholat subuh.